Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnyanti, NIM 1901010116, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A, semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, kali ini kita akan memulai proses pembelajaran, yaitu kita akan membahas tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Dari hasil ijtihad dan riset para ahli ilmu pengetahuan dan ulama atau cendekiawan muslim berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain adalah ilmu filsafat. Adapun tokoh-tokoh ilmu filsafat pada masa Bani Abbasiyah yaitu Al-Kindi, yang terkenal dengan sebutan filosof Arab. Beliau menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku karangannya lebih kurang dari 230 judul. Al-Farabi, ia memiliki karya sebanyak 12 buah. Ibnu Sina, selain sebagai filsuf, ia juga terkenal sebagai dokter. Karangannya yang berhasil adalah Safa, yang terdiri dari 18 jilid. Ibnu Rushd, di barat dia terkenal dengan nama Averroes. Di antara karyanya yang terkenal adalah Mabadiul Falasifan. Al-Ghazali, hasil karyanya berjumlah 70 judul. Buku karyanya yang cukup terkenal adalah Miyazul Ilmi. Selanjutnya, ilmu kedokteran. Daulah Abbasiyah melahirkan para dokter yang ternama, yaitu Ibnu Sina. Selain seorang filsuf, Ibnu Sina merupakan tokoh kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Bukunya yang terkenal adalah Al-Qanun At-Tibb, yang dijadikan rujukan utama dari dunia kedokteran saat itu. Beliau dikenal di kalangan sarjana-sarjana barat yang menyebutnya sebagai Avicenna. Ar-Razi, di dunia barat beliau dikenal dengan Rhazes. Beliau terkenal sebagai dokter yang pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa, yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada para penderita psikosomatik atau penderita gangguan emosi dan mental. Selanjutnya, Hunain Ibnu Ishaq. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku-buku tentang berbagai penyakit. Beliau juga banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, ilmu matematika. Beberapa tokoh ilmuwan matematika dari Bani Abbasiyah yaitu Al-Khawarizmi. Beliau menyusun buku aljabar dan merupakan penemu angka 0. Angka 1-9 berasal dari Hindu yang dikembangkan oleh umat Islam. Beliau juga dikenal sebagai bapak aljabar. Hasil penemuannya yang lain adalah tabel-tabel trigonometri. Selanjutnya, Al-Jamshid Giyasuddin Al-Khasi. Nah, beliaulah peletak dasar aritmetika atau ilmu hitung yang dikenal atas dasar Silet Rule, yang dianggap sebagai penemuan ilmiah dalam bidang matematika paling penting abad ini. Umar Khayyam, bukunya yang terkenal adalah Risalah tentang aljabar, dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Selanjutnya, ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Adapun tokoh ilmuwan astronomi yaitu Abu Masyur Al-Faraki. Nah, Khalifah Abu Ja'far Al-Masyur ketika menentukan letak ibu kota yang ingin dibangunnya menggunakan bantuan ilmu astronomi. Beliau banyak dibantu oleh ahli astronomi dari India. Jabir Al-Batani. Beliau adalah pencipta teropong bintang yang pertama kali.
Selanjutnya, ilmu biologi. Tokoh-tokoh ilmuwan biologi pada masa Bani Abbasiyah yaitu As-Simai. As-Simai adalah seorang yang ahli dalam bidang biologi. Salah satu buku hasil karyanya yang terkenal adalah Kitabun Nabati wa Syuyujar. Buku ini mengupas masalah biologi, terutama bidang tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Ibnu Awwah. Beliau adalah ahli biologi khususnya di bidang pertanian. Bukunya yang terkenal adalah Al-Fallah dan Al-Jahiz. Beliau adalah ahli biologi dalam bidang ilmu hewan. Bukunya yang terkenal adalah Al-Hayawan. Selanjutnya, ilmu tafsir. Pada masa ini ada dua metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, tafsir bimasyhur. Yang kedua, tafsir birayi. Nah, tafsir bimasyhur yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Adapun para ahli tafsir bimasyhur yaitu Abu Ja'far Muhammad At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muhammad bin Ishaq As-Sudi yang berdasarkan tafsirnya pada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Muqatin bin Sulaiman tafsirnya sangat terpengaruh kitab Taurat. Sedangkan tafsir Birayi yaitu Al-Quran yang ditafsirkan berdasarkan akal pikir. Adapun para ahli tafsir Birayi yaitu Fakhruddin Ar-Razi, Abu Muslim Muhammad bin Bir Isfahni, Ibnu Jaruh Al-Asadi, Abu Yunus Abdussalam. Nah, Abu Yunus Abdussalam melakukan penafsiran Al-Quran yang sangat luas sehingga ia menafsirkan Al-Fatihah saja sampai 7 jilid. Selanjutnya, ilmu hadis. Pada masa ini bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya. Yang pertama, Imam Bukhari. Karyanya adalah Kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Kedua, Imam Muslim. Kitab karyanya Sahih Muslim. Ketiga, Ibnu Majah. Karyanya Sunan Ibnu Majah. Keempat, Abu Daud. Karyanya Sunan Abu Daud. Kelima, Imam Tirmizi, karyanya Sunan At-Tirmizi. Yang terakhir, Imam Nasai, karyanya Sunan An-Nasai. Keenam ahli hadis tersebut masyhur dengan nama Kutubus Sittah. Selain keenam ahli hadis tersebut, masih banyak ilmuwan ahli hadis yang muncul pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya, ilmu fikih. Pada masa Bani Abbasiyah ini muncul 4 mazhab besar dalam ilmu fikih. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Pemikirannya sangat menekankan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya hadis-hadis sahih yang dijadikan landasan hukum. Beliau menyusun mazhab Hanafi. Kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau telah menyusun ilmu Al-Quran dan hadis sejak usia 17 tahun. Hasil pemikirannya dibukukan dalam kitab Muwatta yang merupakan kumpulan hadis. Beliau menyusun mazhab Maliki. Nah, yang ketiga, Imam Syafi'i. Beliau terkenal sebagai ulama yang cerdas. Sewaktu berumur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Sehingga beliau merumuskan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Karyanya yang sangat terkenal yaitu Kitab Nah, Kitab yaitu sebuah kitab yang membahas hukum Islam secara logis dan sistematis. Hasil pemikirannya kemudian melahirkan mazhab Syafi'i, sehingga mayoritas penduduk Indonesia merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Hambali. Imam Hambali memiliki kitab yang terkenal yaitu Al-Musnad. Nah, beliau menyusun mazhabnya sendiri yaitu mazhab Hambali.
Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang tentang bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Mungkin kepada adik-adik yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita. Nanti insya Allah besok kita akan membahas materi lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.